Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah fikih muamalah tentang syirkah atau perkongsian. Oke, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Hendro Kartiko, program studi akuntansi syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, mata kuliah fikih muamalat dengan dosen pengampu Fitri Faiza. Baiklah, sebelum kita memasuki ke penjelasan tentang syirkah, tahukah kalian apa itu syirkah? Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilah, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Tahukah kalian apa dasar hukum syirkah? Yang pertama ini adalah Al-Quran. Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran Surat Sad ayat 24 yang artinya, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan yang kedua ini adalah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu rukun syirkah. Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah, yaitu yang pertama sighat atau lafaz akad. Selanjutnya yang kedua ini adalah orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Selanjutnya yang ketiga ini yaitu pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Baiklah, sekarang kita masuk bagian kedua, syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut. Bagian pertama ini yaitu syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Selanjutnya, bagian kedua, dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Selanjutnya, bagian ketiga ini yaitu dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dari yang lainnya. Dan yang keempat ini adalah yaitu keuntungan dan kerugian diatur oleh perbandingan modal harta serikat yang diberikan.
Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Macam-macam syirkah. Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah amlak dan yang kedua syirkah ukut. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu syirkah amlak. Syirkah amlak adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang. Pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu. Misalnya, pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperbolehkan karena pewarisan. Selanjutnya, penjelasan mengenai perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan. Perkongsian sukarela atau ikhtiar. Perkongsian ikhtiar adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Selanjutnya, yang kedua yaitu perkongsian paksaan atau isbar. Perkongsian isbar adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka. Kemudian selanjutnya syirkah ukut. Syirkah ukut ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta atau dalam bentuk penyertaan modal, dan didirikannya syarikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Di dalam syirkah ukut terbagi lagi menjadi 5 bagian. 5 bagian tersebut yaitu 1. Syirkah inan, yang kedua syirkah mufawadah, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat syirkah afdan, dan yang kelima syirkah mudarobah. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu hal-hal yang membatalkan syirkah. Adapun hal-hal yang membatalkan syirkah terbagi atas 2 hal, yaitu yang pertama pembatalan syirkah secara umum atau pembatalan dari seorang yang bersekutu, kemudian meninggalnya salah seorang syarik, kemudian salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang, kemudian gila, dan modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Kemudian yang kedua, pembatalan syirkah secara khusus, yaitu harta syirkah rusak dan tidak ada kesamaan modal. Jika ada yang ingin dipertanyakan, pertanyaan 1. Apa hukumnya jika salah seorang syirkah berkhianat? Jawabannya yaitu hukumnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut berkah dari hartanya. Pertanyaan kedua, sebutkan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan syirkah. Jawabannya yaitu pembatalan dari seorang yang bersekutu, meninggalnya salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang, gila, kemudian modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, kemudian harta syirkah rusak, dan yang terakhir tidak ada kesamaan modal. Kesimpulan syirkah. Syirkah adalah transaksi 2 orang atau lebih
yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.